Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan tentang aplikasi jasa online. Di era digital saat ini, segala aspek kehidupan manusia telah mengalami transformasi yang signifikan, termasuk di bidang jasa. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai aplikasi jasa online yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aplikasi jasa online ini menawarkan kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi dalam mengakses berbagai jenis jasa, mulai dari transportasi, makanan, perawatan, hingga pekerjaan rumah tangga. Jasa online, pengertian aplikasi jasa GoFood. Aplikasi jasa online adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memesan atau membeli jasa dari penyedia jasa secara online. Aplikasi ini telah menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir karena menawarkan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna. Aplikasi GoFood adalah salah satu fenomena yang menarik untuk dibahas dalam aplikasi jasa online. Bagaimana tidak, saat sekarang membeli dan memilih makanan lewat smartphone merupakan hal yang sudah biasa dilakukan. Kemunculan smartphone dan layanan internetlah yang berubah pola hidup masyarakat urban dalam melakukan transaksi pembelian. Jika sebelum membanjirnya kehebatan smartphone, masyarakat urban dan pedesaan masih menggunakan cara konvensional ketika hendak berbelanja sandang pangan dan papan. Hadirnya smartphone mendorong para teknokrat menciptakan aplikasi visual yang mampu merubah cara konvensional tadi menjadi cara yang lebih praktis dari segi waktu, tenaga, bahkan biaya. Menggunakan GoFood sebagai food order dari 8 narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti. Kebanyakan dari mereka mulai menggunakan aplikasi GoFood sebagai jasa food order adalah di tahun 2017. Namun ada beberapa orang yang sudah menggunakan GoFood di tahun 2016. Menurut pengakuan narasumber, Hikmah umur 29 tahun merupakan salah satu karyawan swasta di Sleman, Yogyakarta. Dulu dia pernah merantau ke Jakarta. Di sana pengguna GoFood cukup tinggi dikarenakan tuntutan kerjaan yang mengharuskan ia lebih banyak di kantor. Selain itu, macet jalan Jakarta menjadi dirinya dan banyak rekan lainnya lebih banyak menggunakan GoFood ketika istirahat makan siang. Itu tak kenapa nikmat menggunakan GoFood sejak tahun 2016, sedangkan narasumber lainnya yang notabene memang bekerja di Sleman dan ia dari dulu. Hampir semua dari mereka mengaku menggunakan GoFood sejak tahun 2017 dan ada beberapa yang baru mulai menggunakan GoFood di tahun 2018. 90% dari narasumber menyebutkan bahwasanya mereka menggunakan GoFood karena efisiensi waktu, karena jarak yang jauh, malas keluar, praktis, selebihnya menjawab macet, sibuk dengan kerjaan di kantor, kondisi sakit, sampai tidak harus bingung pilih makanan. Dan yang terakhir, pengakuan dari salah satu narasumber yakni ketika momen lebaran banyak warung yang masih tutup hingga alternatif yang menggunakan GoFood untuk memudahkannya memperoleh makanan. Gaya hidup. Data yang meneliti peroleh di lapangan hampir 90% juga pengguna GoFood dipengaruhi oleh lingkungannya, yakni ketika salah seorang rekan memilih untuk mengorder makanan melalui GoFood, yang lainnya pun ikut terpengaruh untuk melakukan order. Alasannya sederhana, yakni agar hemat ongkos kirim. GoPay mampu menjadi magnet bagi customer.
GoPay adalah sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh Gojek sebagai sarana pembayaran bagi mereka yang telah mengisi saldo di Gojek. Tak terkecuali GoFood dapat dibayar dengan sistem GoPay. Selain lebih murah dari pembayaran cash, GoPay juga memberikan kemudahan transaksi bagi pengguna GoFood. Saldo yang mengandap dalam GoPay ternyata mampu menjadi magnet tersendiri bagi pengguna aplikasi GoFood. Hasil wawancara, saya peroleh 5 dari 8 orang mengorder makanan melalui GoFood terpengaruh karena masih adanya saldo di dalam GoPay mereka. Sehingga hal tersebutlah yang mempengaruhi mereka untuk membeli makanan melalui GoFood. Macam-macam aplikasi jasa online dan manfaatnya. Berikut adalah beberapa macam aplikasi jasa online yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, dan Makim. Manfaat aplikasi ini menyediakan layanan transportasi seperti ojek, mobil, dan motor. Yang kedua yaitu aplikasi pemesan makanan online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Manfaat aplikasi ini menyediakan layanan pemesan makanan dari restoran terdekat. Ketentuan-ketentuan tentang aplikasi jasa online. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN Strip MUI telah mengeluarkan fatwa tentang GoFood. Fatwa DSN MUI nomor 10 DSN Strip MUI garis miring 4 garis miring 2000. Menurut fikih Islam, hukum GoFood boleh karena yang menjadi inti transaksi antara pelanggan dan driver adalah akad jual beli jasa. Akad yang digunakan dalam aplikasi online. Dalam praktek pelaksanaannya, masyarakat dan sebagian ulama masih meragukan hukum pelaksanaannya. Karena ada bagian yang berpendapat bahwa GoFood menggunakan ukut murokabah. Jenis-jenis akad dalam aplikasi Gojek. Yang pertama yaitu akad ijaroh, yang kedua akad qard, yang ketiga akad hawalah. Kesimpulannya yaitu aplikasi jasa online merupakan sebuah platform digital yang menghubungkan konsumen dengan penyedia jasa. Aplikasi ini menawarkan berbagai macam layanan, mulai dari transportasi, makanan, pengiriman barang, hingga jasa profesional. Aplikasi jasa online memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan cara konvensional. Pertama, aplikasi ini menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Konsumen dapat memesan jasa dengan mudah dan cepat melalui smartphone. Kedua, yaitu aplikasi ini menawarkan harga yang lebih kompetitif. Penyedia jasa online biasanya menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan penyedia jasa konvensional. Yang ketiga yaitu aplikasi ini menawarkan transportasi. Konsumen dapat melihat informasi tentang penyedia jasa termasuk harga, rating, dan ulasan. Aplikasi jasa online telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Aplikasi ini memberikan solusi praktis dan efisien untuk kebutuhan sehari-hari. Kesimpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Akad pada aplikasi GoFood tidak termasuk ke dalam ukut murokabah. Ukut murokabah merupakan gabungan beberapa akad dalam satu transaksi ketika
pelaksanaannya dengan mengajukan beberapa syarat. Akad yang terjadi pada aplikasi ini bukan gabungan, melainkan akad yang terdapat terhadap atau akad yang terjadi terpisah. Akad korp yang terjadi ketika jual beli merupakan efek dari akad ijaroh itu sendiri. Ijaroh merupakan akad dasar pada aplikasi Gojek. Dengan adanya akad hawalah dan korp sangat mempermudah konsumen dalam melakukan jual beli. Konsumen tidak perlu susah-susah untuk membayar ke penjual. Jadi akad korp yang terjadi di sini saling menguntungkan semua pihak. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan akad-akad tersebut. Semua pihak telah mendapatkan keuntungan dan kenyamanan masing-masing. Akad yang terjadi pada aplikasi GoFood sangat bermanfaat dan menguntungkan semua pihak. Tidak ada satupun pihak yang dirugikan atau terzolimi. 20% yang didapatkan oleh perusahaan merupakan upah atas kerja yang dilakukan oleh driver. Marcat mendapatkan 80% juga merupakan upah atas produk yang ditawarkan. Jadi setiap bagian telah mendapatkan keuntungan dan hak masing-masing. Cukup sekian dari presenter ke-6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.